Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi teman-teman sedulur semua di channel Jiwa Jawa. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan video kemarin ya Mas. Nggih. Selama di Candi Ceto, serta kemarin kita juga membuat kuesioner kecil-kecilan di story WhatsApp sebelum kita proses pembuatan di Candi Ceto itu, dari beberapa teman-teman yang mereka punya pertanyaan tentang hal apa saja yang ada di Candi Ceto. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Terus alasannya kenapa kita nggak bikin video ini di area candi, itu karena kemarin kan waktunya terbatas ya teman-teman. Ya. Terus apa? Jadi yang jelas gini, saya kemarin menembus di sana dan kita mendapat jadwalnya itu agak sore memang. Jadi kita nggak mau harus memaksimalkan video yang di situ. Nah, nanti untuk tanya jawab kita bisa langsung ke studio. Nah, kami juga mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi, dan terima kasih pertanyaannya, dan kami akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Seperti itu, Mas. Ya, terus teman-teman, ini kita juga dari kami pribadi dari tim juga udah punya pertanyaan, yaitu satu Mas. Okay. Hal apa yang dirasakan selama proses pembuatan video? Ya. Kalau saya pribadi ya Mas ya, saya itu sebenarnya dari rumah itu sudah agak cemas dalam artian kalau melihat fisik cuaca itu sangat tidak memungkinkan. Karena pada saat itu dari pagi sampai siang sampai kita mau berangkat, pas saya start di rumahnya Mas Alan di Sambirejo. Kita berangkatnya itu Senin ya Mas ya? Ya, hari Senin. Nah, teman-teman yang ada di daerah Sragen, Sambirejo dan sekitarnya kan ya tahu, dari pagi itu nggak ada cahaya matahari. Nah, itu saya sudah ragu-ragu, tapi saya yakin bahwa niat kita baik untuk mengulas Candi Ceto, sehingga alhamdulillah kita mendapat restu dari barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai sana itu ditolong oleh seseorang yang baik hati. Terima kasih. Matur suwun sangat. Kita dibantu banyak sekali Mas. Yang jelas kita dibantu banyak sekali. Dan akhirnya kita sampai di Candi Ceto. Nah, bisa masuk alhamdulillah teman-teman. Saat di candinya Mas, ya di candinya itu saya merasakan hal yang berbeda dengan candi-candi yang lain. Jadi kalau candi-candi yang lain itu kita merasakan kemegahan, kita merasakan kemegahan yang jelas. Tapi di Candi Ceto itu saya merasakan hal yang sangat unik. Jadi saat saya masuk di yang ada relief dan patung bulus ya Mas ya. Bulus itu saya merasakan benar-benar jiwa tenang, pasrah. Kemudian spiritual kita itu meningkat. Kemudian kita naik lagi ke Arca Sabdo Palanoyo Genggong. Itu benar-benar rasa kita itu seorang yang mengabdi dengan tulus pada rajanya. Itu benar-benar saya rasakan di situ. Dan kemudian sampai di atas, di puncaknya, di batu yang belakang itu Mas. Nah, itu saya merasakan di Arca Prabu Brawijaya. Nah, itu saya merasakan seorang karisma pemimpin di situ itu terasa sekali. Dan akhirnya kita sampai di atas, paling atas itu di belakang ada kayak piramid itu. Saya merasakan hal yang tenang, benar-benar orang pasrah, tidak memikirkan apapun, tidak memikirkan duniawi, tapi memikirkan urip apa. Seperti itu Mas. Kalau masalah seperti itu. Kalau saya mungkin saya kan orang awam, maksudnya nggak terlalu peka ya Mas urusan seperti itu. Beda sama Mas Aldi. Kalau saya yang dirasa itu tenang Mas, tenang banget. Hawanya sejuk, damai di sana. Walaupun banyak pengunjung lain juga ya Mas. Tapi rasanya kok sepi, damai seperti itu. Terus kalau perasaan di hati itu mulai ada pas di itu yang batu paling belakang. Batu paling belakang. Saya di sana kan disuruh Mas Aldi untuk mencoba merasakan energi yang ada di situ. Pokoknya saya manut sama Mas Aldi. Saya merem.
pokoknya niat bismillah al-fatihah, terus saya merem. Yang saya rasakan pertama itu kayak di mata, Nggih. di pandangan merem kan biasanya biru hijau itu Mas. Nggih. Itu tiba-tiba jadi merah. Jadi kok Iya. merah, terus kayak ada benang-benang semrawut yang di situ. Iya. Terus setelah itu saya agak sedikit terganggu karena ada suara kendaraan. Suara kendaraan yang cukup bising karena di sebelah Candi Ceto itu kan ada jalan perumahan Ke atas. warga. Terus setelah itu saya coba fokus lagi saya merem, pokoknya niat manteng sampai beberapa detik kemudian saya merasakan dari arah depan, dari arah mungkin dari batu itu kayak ada angin. Kalau saya merasakannya itu seperti saat naik gunung, kayak dari jauh gitu Mas, Nggih. suara Oh ya. seperti itu. Jadi padahal itu candi itu di atasnya ada tertutup. Ya, kayak nggak ada angin. Nggak ada celah angin iya. ya. Jadi ya Seperti itu. Terus saya dibisiki sama Mas Aldi setelah paling ya berapa menit? 3 menit ya Mas? Iya. 3 menit saya dibisiki nek wis entuk apa sing mbok karepke wis melek. Kalau udah dapat apa yang saya cari, saya disuruh melek sama Mas Aldi. Terus setelah 3 menit itu saya buka mata seakan-akan suara angin itu tiba-tiba Set. iya. Seperti itu. Ya mungkin itu sih Mas. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman Ya. di situ, nanti bisa share di komentar ya. Jadi saya menjelaskan sedikit saja. Batu yang di belakang itu merupakan untuk gimana ya, duduk atau bertapa Kanjeng Sunan Lawu. Nah, itu di situ itu merupakan sekat untuk berpisah dari seorang rakyat atau abdi kepada rajanya. Nah, itu rasanya wah bener-bener perang ada, rasa rindu ada, damai ada. Wah, pokoknya carut marut di situ. Nah, mungkin seperti itu aja ya Mas ya. Kita akan melanjutkan langsung ke pertanyaan teman-teman. dari teman-teman. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Konon letak pemilihan suatu candi lebih penting dari candi itu sendiri. Lalu mengapa leluhur pada masa itu memilih wilayah lereng Gunung Lawu sebagai titik pembangunan candi? Jadi seperti ini Mas. Kenapa kok candi itu selalu, sebenarnya tidak selalu, cuma rata-rata berada di lereng gunung. Sangat dekat dengan gunung. Karena apa Mas? Menurut mitologi Jawa atau kuno, terutama pada masyarakat Hindu, dewa itu berada di kayangan. Nah, dan kayangan itu kakinya atau terasnya lah itu berada di gunung. Jadi mengapa mereka selalu ingin dekat dengan gunung? Seperti itu Mas. Jadi, nah kenapa kok Lawu? Nah, Lawu ini ada sejarah tersendiri. Jadi menurut yang saya baca, yang pernah saya dengar, Lawu itu adalah ceceran dari Gunung Mahameru yang ada di India. Nah, itu adalah gunung yang sangat disucikan. Jadi ceceran itu menjadi Merapi, Lawu, dan Semeru di Tengger, Jawa Timur. Seperti itu Mas. Itu mungkin istilahnya yang biasa di familiar di masyarakat itu paku tanah Jawa. Nggih, jadi menurut saya keseimbangan paku tanah Jawa itu ada di situ. Dan satu lagi ada di Gunung Tidar, Magelang. Nggih, itu yang dipaku oleh Syekh Subakir. Ya. Dan ada perjanjian dengan Eyang Semar. Sabdo Palon. Nggih. Itu di Gunung Tidar. Ya. Jadi itu adalah paku. Jadi teman-teman jangan pernah merusak alam. Karena terutama gunung. Karena gunung itu malati, gunung itu paku. Jadi kalian kalau merusak, kita kalau merusak akan terjadi entah apa. Bisa dijawab sendiri seperti itu. Mungkin selanjutnya gimana Mas? Langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa banyak sekali patung dan simbol yang bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki? Jadi seperti ini Mas. Lingga dan yoni.
kita menyebutnya demikian. Nggih. Lingga dan yoni itu oleh masyarakat Hindu sangat umum dikatakan seperti itu. Jadi lingga melambangkan laki-laki dan yoni melambangkan perempuan. Bapak dan Ibu. Nggih. Dan ini juga menjadi konsep Bopo Angkoso dengan Ibu Pertiwi. Ya. Ini adalah menjadi suatu kunci sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal dan kapan kita akan pulang ke asal. Ini juga terjadi pada keris, Mas. Keris itu ada gonjo dan pesi. Gonjo melambangkan perempuan dan pesi melambangkan laki-laki. Jadi udah diterangkan di video yang nggih, ngobrol pusaka. Bisa dilihat teman-teman. Sebenarnya lingga dan yoni, Mas, ya, terutama di daerah Sragen, saya masih sering menjumpai berada di pemukiman warga dan mereka tidak menyadari itu. Jadi itu digunakan untuk biasanya padasan, kalau orang sini padasan itu untuk wudu itu. Untuk wudu, untuk wadah gentong, dan biasanya malah tercacar di mana-mana. Nah, ini tugas kita terutama yang arkeolog untuk menyelamatkan benda-benda ini, karena apa? Ini tuh punya sejarah. Nilai sejarah. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan tadi udah clear ya teman-teman. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, hal mistis apa yang kerap dirasakan di area Candi Ceto? Oke, bicara masalah mistis. Orang Indonesia, Mas, terutama kaula muda itu kalau mistis itu selalu dihubungkan dengan kesurupan, terus penampakan, gangguan, kejang-kejang dan lain. Sebenarnya mistis itu tidak sependek itu. Karena apa? Mistis itu mencakup hal luas. Bagaimana kita merasakan energi positif, bagaimana kita mendapatkan wibawa dari sebuah tempat, gitu, Mas. Nah, untuk di Candi Ceto itu saya merasakan hal yang sangat positif. Karena apa? Kalau orang awam ya, kita bicara mengenai orang awam, dari rumah memiliki masalah banyak, berkecamuk, capek pikirannya dan demikian. Tapi kalau sudah masuk di Candi Ceto, saya berani meyakinkan bahwa di situ akan menemukan ketenangan. Saya sendiri sudah membuktikan, teman-teman. Itu benar-benar tenang, gak mau pulang pokoknya. Ditambah lagi hawa gunung yang sejuk sekali. Nah, hal ini juga termasuk pengalaman mistis. Tentunya pengalaman mistis yang positif. Ya. Berarti tidak setiap pengalaman mistis itu berhubungan dengan hal seperti itu. Betul, menambah energi positif kita, menambah rohani kita semakin kuat bentengnya. Nah, termasuk gini, Mas. Di Candi Ceto itu kan candi pangruatan. Di situ terdapat relief yang menyatakan Sudomolo. Sudomolo itu adalah salah satu sengkolo, Mas. Jadi kalau di situ, dengan menurut perkiraan saya, energi positif itu langsung menambah dan energi negatif itu langsung gogrok di situ, Mas. Seperti orang yang kena lumpur, kalau mandi bersih, luntur. Nah, seperti itu. Jadi menang positifnya sebenarnya. Nggih, tapi juga ada teman-teman yang mengalami gangguan-gangguan karena menurut saya itu melanggar pantangan. Ya. Misalnya tidak boleh memakai ini, tidak boleh memakai itu. Kemarin saya juga baca di berita di Instagram, Mas. Itu katanya ada pasangan muda-mudi yang ya istilahnya pacaran di sana. Lalu mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Lalu di sananya tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Terus sampai rumah si pihak laki-laki sama perempuannya itu katanya dapat gangguan. Kayak yang perempuan kesurupan seperti itu. Ini juga sebenarnya, Mas, untuk melakukan hal mesum di tempat-tempat seperti itu tuh logikanya itu sudah mati mungkin, Mas. Jadi ini tidak pengalaman 1 kali 2 kali ya. Tidak hanya di Sukoh, di Ceto, tapi di tempat lain. Bahkan ada yang langsung di tempat. Itu ada, Mas, langsung kesurupan atau mungkin
gancet atau seperti apa ada. Dan itu benar-benar terjadi. Mungkin hukum alam ya, Mas. Iya, seperti itu, Mas. Mungkin udah ya, Mas, untuk Monggo, pertanyaan yang tadi. pertanyaan selanjutnya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelum masuk pertanyaan ini, teman-teman mohon maaf kalau suaranya agak bising karena di sini sedang terjadi hujan, sedang turun hujan. Jadi ya mohon dimaklumi. Masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Nggih, monggo. Mengapa wanita yang sedang dalam keadaan tidak bersih atau haid tidak diperkenankan untuk masuk ke area candi? Jadi konsep candi itu kan untuk ibadah, Mas. Ya. Konsep candi itu untuk ibadah. Sama seperti tempat-tempat ibadah lainnya. Kalau orang haid, orang yang tidak suci, itu sebaiknya tidak masuk. Dan apabila melanggar biasanya tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada konsekuensinya. Nah, maka dari itu benar-benar dijaga ya, teman-teman. Masuk candi, masuk masjid, masuk tempat ibadah lainnya. Dan kemudian juga itu, jadi orang haid ya, Mas. Orang haid itu menurut saya lebih menjadi daya tarik. Kenapa? Mungkin kalau saya analogikan, baunya atau kotorannya itu mengundang mereka. Nah, itu dalam tanda kutip mereka yang tidak terlihat ya. Oke, betul. Nah, maka jadi apa itu teman-teman yang naik gunung juga kalau haid biasanya gangguannya luar biasa. Ya. Nah, ini juga catatan untuk teman-teman. Kalau mau naik gunung atau ke tempat-tempat yang alam, kalau sedang haid mohon untuk diurungkan sebentar, nafsunya dikendalikan dulu agar tidak terjadi apa-apa, seperti itu. Tuh mungkin sudah jelas ya teman-teman. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang terakhir dari teman kita juga. Mas, saya sering mendengar cerita mistis mengenai pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan kemagisan candi itu sendiri? Jadi saya akan menjelaskan mengenai penempatan candi dulu. Seperti yang saya omongkan tadi, penempatannya di dekat gunung. Dan itu dicari tempat yang benar-benar memiliki konsep spiritual yang terjaga di situ dan kuat. Nah, mengenai pendakian via Cetho, itu akan saya jelaskan seperti ini. Cetho itu sebuah candi. Dan itu dulunya hutan. Hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk pokoknya campur, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ganas. Nah, pembangunan Candi Cetho ini tentunya oleh mereka, oleh para empu-empu dulu itu dipagari, didoani menggunakan batu-batu pilihan. Nah, mengenai batu, logam, kayu, pokoknya yang tua-tua itu biasanya kan disukai oleh mereka, Mas. Mereka yang tidak tahu. Itu baik yang positif maupun negatif. Tapi kebanyakan yang masuk itu sebenarnya negatif. Nah, ini akan menjadi daya tarik bagi mereka. Tapi karena sudah dipagari, sudah didoani oleh para pemuka agama, maka dari itu candi itu terjaga energi positifnya. Kesuciannya juga. Nah, sebagai dampaknya di dekat-dekatnya itu kan masih hutan, Mas. Ya. Nah, di dekatnya masih hutan, maka yang negatif-negatif ini berkembang biak di hutan itu, terutama di Lawu via Cetho. Jadi teman-teman untuk yang naik ke Lawu via Cetho, tolong dijaga adabnya, tolong dijaga dirinya. Pokoknya masalah juga pernah naik lewat Cetho nggih. Kan terkenalnya itu jalur Lawu via Cetho itu jalur yang paling mistis ya, Mas. Paling wingit. Jadi kalau mengenai, saya beberkan sekali. Mengenai Lawu itu terasnya, pintu masuknya itu sebenarnya Cetho itu. Cetho itu sebagai pintu masuk. Karena kalau dilihat secara fisik itu dari bawah kan seakan-akan lurus itu, Mas, sama Candi Cetho ke puncak Lawu itu sebenarnya kalau menurut gambaran saya, Mas ya, gambaran batin saya itu ada garis lurus yang menghubungkan seperti
tangga lift lah, kayak Iya. lift itu. Nah, ini yang mungkin menjadi jalur Sunan Lawu untuk melakukan pamuksa di atas. Nah, ini juga penting untuk teman-teman karena ini digunakan untuk pamuksa, untuk orang penting, orang yang memiliki spiritual tinggi. Jadi akhirnya energi di situ itu menarik mereka-mereka yang ada di sekitarnya. Jadi ngumpul di situ. Jadi jangan heran kalau cuma melihat sekelebatan, melihat bayangan atau mungkin mencium aroma. Mas Alan juga pernah merasakan apa Mas di sana? Kalau saya itu kalau nggak salah dari pos 3 naik ke pos 4 Mas. Itu masih siang, masih sore lah. Saya merasakannya itu ada aroma nggak enak. Ada aroma nggak enak. Dan itu saya diem aja. Saya naik 3 orang sama adik saya 1 sama kakak saya 1. Itu saya nggak berani bilang, nggak berani tanya. Terus sampai bawah saya turun, saya tanya. Tadi di lokasi itu mencium aroma seperti itu enggak? Ternyata mereka enggak mencium. Mungkin di situ ada kesalahan pribadi dari saya atau pikiran, saya juga enggak tahu. Tapi alhamdulillah selamat sampai rumah. Jadi ini untuk pelajaran teman-teman. Jaga lisan, kemudian persiapkan dengan matang. Kalau sedang masuk angin atau sedang fisik tidak fit, tolong dihindari dulu. Karena apa? Anda berbenturan dengan energi di situ. Apalagi tadi yang perempuan yang enggak, betul banget Mas, itu ngundang banget. Jujur saja itu benar-benar ngundang. Jadi tolong hati-hati, seperti itu saja. Mungkin pertanyaannya sudah habis Mas. Terus ini mungkin teman-teman videonya kita cukupkan di sini dulu. Apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah sebisa kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga memohon maaf apabila saya menjelaskan kurang berkenan atau mungkin selisih paham. Saya mohon maaf. Jadi ini adalah upaya kita untuk melestarikan budaya, mengenalkan jati diri kita kepada dunia, bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan sudah saatnya kita akan menjadi besar lagi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin pesan dari saya yang terakhir itu, kalau teman-teman mau merasakan, kalau teman-teman nggak percaya sama apa yang kita jelaskan di video ini, mungkin bisa dibuktikan sendiri, datang ke Candi Cetha dengan niat dan tujuan yang baik. Nanti pasti akan mendapatkan jawaban sendiri. Mungkin videonya kita cukupkan di sini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada tutur kata yang kurang berkenan ya Mas. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Amin.